Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuningsi, CGP Angkatan 9 dari SMK 1 Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya, Ibu Usaifatul Hasanah. Beliau adalah pengajar sejarah di SMK 1 Banyuanyar kelas 10. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya mengamati Ibu dalam kegiatan pembelajaran atau sebelum nantinya saya melakukan supervisi dalam kelas Ibu. Adapun tujuan dilaksanakannya percakapan pra-observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal. Jadi nantinya Ibu Iva akan lebih siap, percaya diri, dan memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak nanti. Siap. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti, jadi di semester ini Bu Eka, saya memakai 2 tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang saya pakai sekarang adalah peserta didik dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha dan juga pengaruhnya di Nusantara. Nah, ini yang sedang kami lakukan ya Bu di tujuan pembelajaran yang pertama. Baik, jadi ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya? Betul. Baik, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai juga? Sesuai dengan kurikulum Merdeka, area pengembangan itu ada 2 Bu, ada yang pengetahuan dan juga ada yang keterampilan. Nanti yang pengetahuan ini kami fokuskan di materi, dan untuk keterampilan tentunya karya materi tersebut. Jadi anak-anak nanti membuat karya tentang materi tersebut itu. Baik, jadi apa yang tangkap area pengembangannya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan meliputi praktek produk dari anak-anak itu Bu ya. Betul. Baik, selanjutnya rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan meliputi strateginya, metodenya, modelnya seperti apa Bu? Untuk strateginya tentunya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan metodenya anak-anak ini lebih suka diskusi Bu. Jadi pada pertemuan pertama saya sudah melaksanakan pemetaan kelas Ibu berdasarkan tes diagnostiknya mereka. Sudah saya kumpulkan untuk jadi beberapa kelompok sesuai kemampuannya, dan anak-anak ini akhirnya menggunakan metode diskusi karena lebih suka diskusi. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Jadi nanti di sana tentunya ada pertanyaan pemantik. Nah, ini anak-anak sudah masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, jadi mereka sudah mulai diskusi, sudah mulai menjawab satu persatu pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan minggu kemarin. Jadi pemetaan sudah dilakukan di pertemuan pertama ya? Betul, pemetaan sudah di pertemuan pertama. Saya lihat bagus sekali melihat dari strateginya, pendekatan maupun metodenya. Lalu bagaimana Bu tentang media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Karena ini pembelajaran berdiferensiasi, tentunya ini juga diferensiasi konten ya Bu. Jadi media pembelajaran ini ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk audio, podcast Ibu, saya menggunakan podcast. Kemudian ada yang berbentuk literasi Ibu. Literasi ini berarti anak-anak saya berikan artikel Ibu ya, entah itu online ataupun saya cetak. Nanti ada LKPD juga serta 1 gambar peta Ibu untuk menunjang pembelajaran siswa. Sangat beragam sekali ya media pembelajaran Ibu gunakan. Apalagi saya tertarik dengan adanya podcast. Benar. Karena jarang-jarang sekali guru yang membuat media pembelajaran yang berupa podcast. Betul. Oke. Lalu kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas berapa dan jam berapa? Untuk pembelajaran yang bisa disupervisi oleh Bu Eka, saya siapkan hari Kamis di jam ke-10 dan 11 di kelas 10 ACP Bu. Baik. Jadi hari Kamis besok jam terakhir di kelas 10 ACP saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang masih dalam kelas. Kemudian setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi, kita lanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi, tentunya didampingi dengan pengajar praktik. Siap. Baik, sebelum kita akhiri, apa kira-kira Bu Iva dapatkan dari percakapan observasi kita hari ini? Tentunya saya harus lebih siap dalam menyiapkan segalanya, termasuk kegiatan perencanaan dan juga media-media nanti yang akan dipakai. Begitu. Oke.
Baik Bu Iva, terima kasih sekali atas perbincangan hari ini. Saya doakan nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar. Sekian kegiatan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang mau masuk, Mak? Ada. Siapa? Iya. Alfian Abdi, ya? Geri. Lainnya masuk ya? Ya. Lainnya? Masuk. Coba saya cek dulu. Abdul Hanif Al-Gulam. Ahmad Syahril. Amelia Fitri. Saya nggak bisa ngomong pakai powerpoint ya. Oke, seperti biasa ya. Dari pertemuan awal, kalau yang kemarin kan teori hidup budaya. Dari awal sekarang Kutai sampai nanti Majapahit, tujuan pembelajaran kita cuma satu. Menganalisis pengaruh kehidupan masyarakat Hindu Buddha. Jadi menganalisis pengaruhnya. Kalau kita menganalisis pengaruh, berarti kita harus belajar tentang sejarah dan perkembangan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Ya. Oke. Tadi kita belajar tentang teori kedatangan Hindu Buddha. Oke. Jadi kalau minggu kemarin kita bahas tentang teori, sekarang akhirnya kita bahas tentang kerajaan-kerajaannya ya. Karena kan kita udah bahas tentang kedatangannya. Nah setelah datang ngapain? Kan sudah mulai menyebarkan agama Hindu dan Buddha di era kerajaan. Kayak gitu ya. Jadi dari Sumatera sampai ke Jawa. Jawa aja ya. Jawa sama Bali ya. Oke. Untuk melanjutkan kegiatan, sekarang saya minta kumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu ya. Dulu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Kumpul dulu dengan kelompoknya. Kita berapa? Siap ya? Ayo, udah siap belajarnya? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kejayaan kerajaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kerajaan apa, Bu? Nanti akan dibahas oleh teman-teman kalian yang presentasi hari ini ya. Nah, kita bagian kan tiap kelompok ada kerajaan Kutai, ada Manegara, Kalingga ya. Nah, hari ini kita bahas tentang kerajaan Buddha. Sebelum itu, saya pengen tanya dulu. Kalian pernah lihat berapa banyak ekor sapi? Banyak. Banyak. Di mana? Di mana? Di mana? Di rumah. Di rumah ada berapa ekor? Ada berapa ekor? Dua. Ada 4. Rumahnya Yulis ada 2 yang lain. Yang lain. Di pasar ada berapa, Lek? Banyak. 20. Kedua, saya kirim peng ketimbang Iya, cuman dua. Sudah siap? Sudah siap ya presentasi? Oke. Kalau sudah siap silakan maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Kutai. Perkenalkan, nama saya Syifa. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti Upa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Dari Upa yang ditemukan kemudian muncul nama Kutugas sebagai pendiri kerajaan
pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya Mulawarman dan Aswawarman diduga mendapatkan pengaruh nama dari kerajaan kebudayaan Hindu dari India. Kata Warman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India di bagian selatan. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Kutai dari berbagai aspek. Pada masa pemerintahan Kudungga, Kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdidik yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Aspek politik masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, dan bijaksana. Aspek ekonomi. Dengan letaknya yang strategis yaitu berada di dekat Sungai Mahakam, membuat tanah kerajaan dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga kerajaan dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Yupa berbentuk tugu batu dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang tertanam di tanah. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari presentasi temannya tadi? Kenapa? Oh, ada yang nanya peninggalan Sandi. Peninggalannya apa? Yaitu prasasti Yupa Prasasti Yupa seperti batu yang banyak menjauh dengan berhuruf Sanskerta dan Pali. kayak yang lain mungkin. Pertanyaan yang lain. Ada yang nanya peninggalannya apa? Oh, prasasti. Ayo yuk. Boleh saya nih. Mana ya? Oh iya, mati. Fungsi dari prasasti itu Fungsinya apa dong? Fungsinya prasasti selain menginformasikan ya? Iya. Oke. Korban yang dipersembahkan untuk para dewa. Gimana mati? Sudah hanya 2 pertanyaan? Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada pemerintahan Raja Dharma Setia pada abad ke-13 Masehi. Sudah? Jelas? Yang lain ada? Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Dari tadi, Yes, ma'am. dari materi yang tadi itu kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Gak ada, jelas semua ya? Kalau gitu, sebelum saya tutup, saya ingin satu orang berikan kesimpulan. Kesimpulan dulu. Ada yang mau ngasih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Dikit. Kesimpulan. Jadi yang kalian pelajari apa? Enak. jadi kesimpulannya sedekah. Bersedekah ya, kenapa bersedekah? Sedekah itu tidak harus agama Islam. Agama lain. Masya Allah. Berarti semua agama boleh? Bersedekah. Kalau gitu saya minta satu refleksi pembelajaran hari ini, apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Refleksi nak ya. Jadi selama kalian belajar kayak tadi, apa yang bisa diambil untuk pembelajaran kalian di masa ini? Kaki? Jangan pelit saat bersedekah. Oh jangan insan bersedekah ya. Mulawarman aja sedekahnya 20.000 ton sapi, masa kita nggak bisa ya? Tepuk tangan dulu teman-teman.
Mulai. Selesai. Ayo guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eka Yuliningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo dalam rangkaian atau kegiatan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Usaifatul Hasanah sebagai guru yang telah diobservasi, dan pengajar praktis saya Ibu Fitriana Ika Yulianti. Apa kabar hari ini? Saya alhamdulillah seger. Kita gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap menemani saya hari ini ya? Siap. Oke. Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Iva terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu laksanakan kemarin, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi proses belajar yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana penjelasan Ibu Iva terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Sejujurnya setelah observasi selesai saya sedikit kecewa karena memang hasilnya tidak maksimal, Bu Eka. Hasilnya tidak maksimal. Anak-anak yang biasanya aktif itu tiba-tiba jadi kurang aktif. Mungkin karena grogi, Bu, ada kamera. Jadinya anak-anak biasa diem gitu, Bu. Biasanya anak-anak itu sering bertanya, aktif di kelas gitu. Jadinya saya sedikit merasa, oh ini observasinya kurang maksimal gitu, karena itu di luar ekspektasi saya kayak gitu. Jadi nggak se-enjoy kayak pembelajaran biasanya. Betul, ya? iya. Terkesan kayak kikuk gitu Iya, anak-anak itu ya. benar, kaku anak-anak. Oke, baik, mungkin bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan saat observasi kemarin. Untuk area pengembangan Ibu ada dua, Bu, ya. Yang pertama ini di pengetahuan, yang kedua di keterampilan. Nah, di pengetahuan ini anak-anak ini saya fokuskan untuk memahami materi, tentunya bisa menganalisis. Jadi peserta didik ini saya fokuskan untuk bisa menganalisis permasalahan, karena saya kan problem based itu ya. Jadi saya kasih masalah, anak-anak saya suruh analisis masalah tersebut. Kebetulan waktu itu materinya kerajaan Kutai, Ibu. Iya, kerajaan Kutai. Nah, untuk keterampilan anak-anak ini memang dari pemetaan, Bu. Jadi saya di awal pembelajaran ini ada tes diagnostik dulu, Bu, yang awal. Jadi untuk memetakan pengetahuan. Hasilnya memang ada yang pengetahuannya tinggi, sedang, dan sedikit rendah. Nah, dari pemetaan ini saya juga memetakan gaya belajarnya anak-anak. Jadi dari sini saya mulai menyusun pembelajaran di observasi yang kemarin, Bu. Nah, jadinya saya menyimpulkan anak-anak ini saya fokuskan di area pengetahuan karena memang sedikit banyak yang rendah, Bu. Kemudian di keterampilannya sesuai dengan hasil pemetaan. Di hasil pemetaan itu saya cari gaya belajarnya, Bu. Mereka rata-rata mendengarkan audio. Dan kemudian anak-anak ini ketika saya kasih pilihan mau buat karya seperti apa, mereka lebih banyak ke media yang digital. Jadi saya memfokuskan keterampilannya ini di pembuatan karya yang digital terkait materi gitu. Itu untuk tahapannya, Ibu, ya. Oke, untuk tahapannya seperti apa? Untuk tahapannya tadi tes dulu di awal diagnostik ini, kemudian tentunya pembelajaran bukaan dulu, Bu. Kemudian pembelajaran yang saya terapkan ini insya Allah berdiferensiasi, Bu, ya. Dari pemetaan awal, jadinya kan saya sudah tahu anak-anak itu kebutuhannya seperti apa. Dari tes kemampuan tadi, diagnostik kognitif tadi, Bu, ya. Kemudian gaya belajar. Setelah itu anak-anak ini langsung masuk materi. Waktu itu model pembelajaran yang saya pakai memang problem based dan metodenya diskusi, Bu. Diskusi, dan ini kan sudah masuk ke pertemuan insya Allah kalau nggak salah keempat. Jadinya anak-anak ini sudah mulai presentasi kayak gitu. Cuma di presentasinya sedikit kurang karena memang dari pemetaan itu kan saya ambil yang pengetahuannya tinggi, Bu, ya. Itu saya suruh presentasi. Kekurangannya di situ memang ternyata, Bu. Baik, jadi saya tangkap yang area yang ingin Ibu capai adalah pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan, jadi bagaimana siswa bisa menganalisis pemahamannya tentang kerajaan Kutai, dan dari
keterampilan bagaimana siswa membuat produk tentang bacaan Kutai melalui digital. Gitu Iya, ya. betul. Nah, sejauh mana Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai? Apakah sudah berhasil atau sudah memenuhi target atau belum? Untuk yang pengetahuan, karena memang ini jam terakhir ya Bu, terus anak-anak ternyata ketika teman-temannya presentasi itu tidak fokus Bu. Nah, ditambah mungkin presentasinya tidak maksimal, kebanyakan kan anak-anak grogi terus membaca lagi Bu. Akhirnya saya menggunakan itu, di penguatan itu saya lebarkan penjelasan saya, karena anak-anak ternyata lebih condong ke arah ceramah pembelajarannya dulu, mereka suka dijelaskan lebih dulu, dan memang kurang maksimal Bu di pengetahuan itu. Jadi sebenarnya kekurangannya di segi pengetahuannya ya. Betul. Mungkin memang karena sejarah juga hafalannya banyak. Iya, cakupan materinya Iya, terlalu cukup banyak. Ada sebagian Kutai, nanti kerajaan mana lagi gitu Iya. ya. Akhirnya mereka juga penguasanya terbatas. Lalu solusi yang Ibu Iva berikan ketika mengalami masalah tersebut seperti apa Bu? Saya lebih condong untuk mengganti model pembelajaran Bu. Jadi dan juga metodenya. Awalnya kan diskusi Bu, jadi saya mau mencoba mengganti TBT Games Tournament. Saya coba ganti ke games. Jadi anak-anak itu di jam terakhir bisa bermain sambil belajar. Sekaligus ice breaking ya. Betul, iya sekaligus ice breaking kalau udah kayak gini. Bagus sekali Bu Iva, saya juga jadi terinspirasi karena saya juga banyak kelas-kelas terakhir Jam terakhir ya. Iya, jam terakhir. Jadi dengan adanya Teams Games Turnamen itu bisa memicu keterlibatan setiap anak pada kelompok. Memang karena saya amati kemarin yang aktif itu hanya ketua kelompoknya saja Ketua yang kelompok mutasi, saja. sementara yang kelompok lain menyimak. Betul. Jadi memang itu TGT insya Allah merupakan solusi yang bagus ke depannya ya. Jadi dengan metode Teams Game Turnamen itu tadi untuk mengatasi masalah keterlibatan peserta didik yang tidak aktif dalam kelompoknya ya. Betul. Oke, nah kira-kira kapan rencana tindak lanjut ini akan Ibu terapkan di kelas? Kurang lebih di pertemuan selanjutnya Bu, minggu depan. Oke, minggu depan berarti ya. Oke, saya doakan semoga lancar ya Bu Ivan dan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Fitriana untuk memberikan umpan balik kepada Ibu Syarifah. Salam Bu. Saya mau ngomong susah soalnya udah diborong sama Ibu. Jadi sedikit banyak begini, saya cuma menambahkan saja. Sebenarnya saya tadi udah bangga karena coachingnya Bu Eka ini sudah benar-benar bisa memetakan. Saya tuh paling suka guru yang sudah bisa memetakan murid saya ini gimana sih gitu loh. Jadi kan kita mau kasih treatment itu kita tahu gitu loh. Oh dia di tanaman yang nggak suka air, jadi kita jangan kasih air biar nggak ini. Nah, ternyata beliaunya sudah bisa menunjukkan bahwa oh iya saya di jam terakhir dengan pelajaran mohon maaf sejarah memang mau tadi saya tercetus ceramah karena memang untuk pembelajaran model-model kayak teori yang berlebihan itu memang ceramah memang andalannya kan begitu ya. Tapi kebetulan Bu Eva sudah melakukan beberapa model pembelajaran termasuk tadi assessment sudah sebagai diferensiasi sekarang yang ongoing kan lagi kayak gitu. Bukan kita tidak ongoing tapi diferensiasi itu adalah memfasilitasi. Jadi siswa tadi yang tadinya saya bilang ada yang terbang, ada yang melantai, ada yang ngesot itu semua terfasilitasi di kelas kita. Termasuk tadi sudah dibagikan kelompok mahir bisa, sedang dan rendah ya. Jadi itu memang semua harus terfasilitasi. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya karena tadi terdengar atau tertangkap dari saya bahwa kelas jenengan lebih suka on digital ya, digitally learner kayaknya, hampir kayak mayoritas siswa kita sekarang adalah digital learner. Jadi mungkin bisa ini ada ini apa Google Lens atau Google apa namanya yang Google Sight itu mungkin kita bisa mengeksplor di sana menggunakan AI. Jadi anak-anak atau virtual reality ya, AR ya, atau artificial reality. Jadi kita mengambil gambar Kutai. Nah, jadinya nanti langsung anak-anak jadi pembelajarannya modelnya contextual learning. Jadi kita tahu bahwa learning bahwa di situ adalah oh ini kerajaan Kutai langsung terlihat di ini. Jadi ketika mereka mau ngambil misalnya tentang lokasinya atau geografisnya itu sudah ada terdata begitu. Mungkin itu bisa salah satu solusi. Saya tidak menambahkan tapi untuk siswa yang tadi ice breaking boleh, tapi asalkan materi tersampaikan dengan benar gitu. Kadang guru mohon maaf ya banyak yang
kondisikan, oh saya harus bikin biar menarik, tapi lupa bahwa teorinya tidak masuk Tidak semua masuk, akhirnya. Jadi betul. pada 2 JP pelajaran tidak tersampaikan, kan kebanyakan games, kebanyakan SD. Tapi nggak apa-apa, itu keren. Jadi jenengan sudah bisa mengarahkan siswa saya mau saya bawa kemana gitu. Kita kan drivernya di depan ya. Kita belok kanan, belok kiri, kita masuk jurang, kita yang nyetir. Jadi emang harus seperti itu. Terima kasih Bu Iva, sudah sangat bagus sekali. Bu Eka juga sudah menjadi tutor yang brilian ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih Bu Siti umpan baliknya. Terima kasih juga Bu Iva. Semoga metode untuk mengatasi masalah ketidakaktifan peserta didik akan segera diterapkan dalam minggu yang akan datang secepatnya, dan semoga pembelajaran lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.